Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Yunisia yang berbahagia, alhamdulillah tahun ini akhirnya kita bisa bersama kembali di bulan Ramadan. Bertemu bulan Ramadan adalah waktu yang banyak didoakan oleh para ulama agar kita bisa sampai di bulan Ramadan, dan alhamdulillah akhirnya tahun ini kita bisa bertemu bulan Ramadan. Di sesi yang pertama ini saya ingin mengutip ayat yang paling banyak dikutip di setiap bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menjelaskan satu kata saja di pertemuan pertama, yaitu kata-kata kutiba, kata-kata diwajibkan. Istilah ini kalau dalam bahasa hukum dikenal sebagai obligatory values, nilai kewajiban. Dan dalam Islam, nilai-nilai yang jenisnya obligatory values adalah nilai-nilai yang tidak bisa ditawar, harus dijalankan. Jadi puasa adalah satu kewajiban yang tidak bisa ditawar, harus dijalankan. Mungkin dalam puasa ini ada rahasia, ada hikmah, ada alasan, bisa dijelaskan secara psikologi, kesehatan, sosiologi, untuk kita peduli merasakan kesulitannya orang lain. Tapi yang jelas pertama-tama bahwa puasa ini adalah kewajiban. Sekalipun tidak ditemukan hikmah dan rahasia, tidak ketemu manfaatnya secara kesehatan, secara psikologi, puasa tetap wajib dijalankan. Berhadapan dengan perintah puasa ini sama dengan berhadapan dengan semua perintah dalam rukun iman dan rukun Islam. Logika yang harus kita gunakan adalah logika keimanan. Logika keimanan ini percaya sepenuhnya. Ini kalau bagi mahasiswa di kampus, ini kebalikannya logika ilmu dan logika filsafat. Kalau ilmu dan filsafat, orang biasanya menggunakan ingin tahu dan meragukan dulu, baru percaya kalau sudah ada buktinya. Tapi logika keimanan itu percaya dulu sepenuhnya. Bukan berarti puasa itu tidak filosofis, tapi yang pertama-tama harus kita kedepankan adalah kita percaya penuh dan patuh. Dan ayat yang saya sebut di awal sudah jelas ngomong ya ayyuhalladzina amanu. Kita harus percaya pada perintah puasa ini. Nah, kepercayaan ini kalau dalam Islam adalah kepatuhan, ketaatan mutlak, tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi ada keraguan di sana. Kalau Islam punya hierarki kepercayaan, yang paling tinggi itu iman, di bawah iman ada dzon, di bawah dzon ada syak, di bawah syak ada waham, di bawah waham ada kufur. Dan untuk kewajiban puasa ini levelnya harus iman, percaya 100%. Bukan lagi dzon. Kalau dzon itu percaya tapi ada tidak percayanya, meskipun lebih besar percayanya. Kalau syak itu 50-50, 50% percaya, 50% tidak percaya.
Ada lagi waham. Kalau waham itu lebih banyak tidak percayanya daripada percayanya. Dan yang paling rendah adalah kufur, mengingkari. Jadi puasa adalah kewajiban di level iman yang harus kita percayai 100%. Apapun syarat dan konsekuensinya. Kita tidak boleh meragukan lewat perasaan, kata-kata, dan perbuatan. Termasuk hanya di level dzon. Level dzon itu ya percaya tapi ada sedikit tidak percayanya, ada sedikit meragukannya. Atau syak. Kalau syak ini 50-50 antara percaya dan tidak percaya. Ada lagi waham. Kalau waham itu lebih besar tidak percayanya daripada percayanya. Dan yang terakhir kufur atau kufur. Kalau ini tidak percaya sama sekali. Sahabat Yunisia yang berbahagia, jadi berhadapan dengan kutibah. Yang pertama, secara batin, secara agama kita harus beriman, percaya sepenuhnya. Setelah beriman, yang kita lakukan apa? Yaitu berislam. Itu tindak lanjutnya dari keimanan adalah keislaman, kepatuhan, kepasrahan total terhadap apapun yang diwajibkan oleh Allah. Mungkin ada orang yang mengkritisi, manusia itu kan bebas, manusia itu kan harus eksis, mandiri, merumuskan, memutuskan apa yang ya kita pasrahkan pada ahli dirgantara. Karena kita tidak tahu ilmunya, karena kita tidak mengerti. Jadi tidak mungkin manusia bisa mandiri memutuskan sesuka hatinya. Dia punya keterbatasan-keterbatasan. Dia punya kekurangan-kekurangan. Dan kekurangan paling besar manusia adalah dia tidak wujud yang pasti. Dia hanya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka Islam punya rumus Allahus Shomad. Hanya Allah lah tempat bersandar. Hanya Allah lah tempat kita patuh dan pasrah. Karena kita lemah. Dalam dunia sosiologi ada rumus bahwa manusia itu serba tidak mungkin, serba tidak pasti, serba langka. Tidak mungkin itu berarti manusia itu berhadapan dengan banyak ketidakmungkinan dirinya sendiri dan keputusan-keputusan dan gagasan-gagasan dan pikiran-pikirannya. Yang dia anggap pasti baik bisa jadi blunder dan jadi malapetaka untuk hidupnya. Yang dia anggap jelek bisa jadi ada manfaat dalam hidupnya. Ada banyak hal yang membatasi dia, yang membuat dia tidak mungkin. Kita tidak mungkin tidak makan terus-menerus. Kita tidak mungkin senang terus-menerus. Kita tidak mungkin bahagia terus-menerus. Kita berhadapan juga dengan ketidakpastian. Kita berhadapan dengan eksakan dalam hidup kita. Tidak ada jaminan yang kaya bahagia, tidak ada jaminan yang rajin pasti sukses, tidak ada jaminan yang ngalah pasti menang kalau dalam Islam. Penentu semuanya hanya Allah kalau dalam Islam. Dan yang ketiga, secara sosiologi manusia itu punya karakter kelangkaan, terbatas. Tenaga kita terbatas, nafas kita terbatas, daya kita terbatas. Tidak semua yang kita inginkan bisa terwujud, dan bahkan umur serta usia kita juga terbatas. Oleh karena itu, mereka yang bilang bahwa patuh dan pasrah kepada Allah 100% itu tidak manusiawi. Sebaliknya, kalau kita cermati, justru orang yang bilang bahwa manusia bisa mandiri 100% tanpa hal-hal orang-orang di luar dirinya adalah justru yang tidak manusiawi. Termasuk secara eksistensial,
keberadaan kita di muka bumi ini ternyata juga tergantung atas kehendaknya Allah. Maka perintah puasa yang dilandasi menyarankan kita patuh dan pasrah total itu manusiawi. Dan tidak usah khawatir, kalau Allah mewajibkan sesuatu, pasti yang pertama Allah memberikan kekuatan, potensi terhadap diri kita untuk mewujudkan perintah itu. Yang kedua, pasti ada manfaatnya, baik secara individual maupun secara sosial. Yang ketiga, pasti Allah menjanjikan balasan ukhrawi maupun duniawi, yang terduga maupun yang tidak terduga. Dan yang terakhir, pasti ada mekanisme pengecualian, karena Islam sangat manusiawi, termasuk dalam puasa. Yang sakit ada rukhsah, yang musafir ada rukhsah, yang punya kesulitan tertentu ada jalan keluarnya. Itulah Islam, jadi tidak membabi buta meskipun sifatnya wajib. Jadi sahabat Yunisia yang berbahagia, dari kata-kata kutiba itu hanya satu yang harus kita simpulkan, mari kita berpuasa, karena puasa itu wajib dengan segala rahasia, hikmah, manfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun di kehidupan nanti di akhirat. Demikian pertama kali kita ngomong di bulan Ramadan ini. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.